Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Bu Ilzamha di mata kuliah pangan lokal. Mata kuliah pangan lokal kali ini kita akan membicarakan pangan lokal masih dari Kalimantan yang kemarin kita sudah membicarakan tentang juhu singkah. Kali ini kita akan membicarakan tentang mandai. Apa itu mandai? Nah, ini spillannya yaitu adalah makanan fermentasi dari Kalimantan. Baik, mulai dari filosofi mandainya terlebih dahulu. Jadi, untuk sejarah mandai sendiri adalah makanan khas masyarakat Kalimantan, terutama dari suku Dayak, yang terbuat dari kulit cempedak. Jadi kulit luarnya cempedak, bukan dari buah cempedaknya ataupun dari kulit luar yang masih kasar itu ya, tapi lapisan antara buah dengan kulit luarnya. Nah, plus yang ada di serabut-serabutnya itu namanya dami. Nah, dami ini kalau orang Kalimantan disebutnya mandai. Oke, jadi kulit cempedak yang tadi, daminya itu difermentasi sehingga menghasilkan makanan fermentasi yang disebut mandai. Nah, makanan fermentasi ini itu telah dikonsumsi secara turun-temurun dari nenek moyangnya sebagai bentuk kearifan lokal dalam memanfaatkan hasil alam secara optimal. Jadi kulit cempedak ini biasanya yang dianggap limbah diolah menjadi makanan bergizi tinggi melalui proses fermentasi yang melibatkan Lactobacillus dan mikroorganisme lainnya. Mencerminkan pemahaman bahwa proses fermentasi dan teknologi pangan yang ada di suku Dayak ini sendiri itu telah berkembang sejak zaman dahulu. Secara historisnya lagi, mandai itu merupakan bagian ya dari pola konsumsi masyarakat yang erat dengan prinsip keberlanjutan. Kenapa kok sustainable? Karena tidak hanya dalam tradisinya mereka tidak hanya mengkonsumsi makanan yang enak atau yang bisa biasa dikonsumsi, tapi juga menggunakan makanan-makanan yang biasanya disebut sebagai limbah atau sampah atau biasanya dibuang gitu oleh masyarakat. Nah, tidak sekedar konsumsi pribadi ya, bahkan mandai ini disebut juga sebagai sarana untuk gotong royong, di mana masyarakat ini bisa saling berbagi hasil panen dan makanan fermentasi ini dapat dikonsumsi saat musim paceklik tiba. Bahkan dari literatur lainnya in South and East Kalimantan, jadi di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur Indonesia, itu secara historical itu consume lactic acid bacteria atau LAB. Berasal dari apa? Dari fermented inner skin of cempedak atau Artocarpus integer. Nah, traditionally fermented dami tadi itu atau mandai dari suku Dayak bilang digunakan untuk pembuatan functional food. Nah, untuk mengurangi agricultural waste berupa outer skin tadi. Bahkan mandai itu sudah diteliti memiliki banyak fenolik, flavonoid dan antioksidan activity. Oke. Ini banyak sekali ya fungsi dari memakan mandai ini, yaitu kita dapat flavonoid dan lain sebagainya. Nah, kita bergeser ke map dari Indonesia. Jadi kalian tahu bahwa Kalimantan itu sangat luas. Nah, di Kalimantan sendiri itu berkembang pulau, ada berapa pulau-pulau ya yang sangat besar itu. Ada indigenous ethnic atau etnik yang memang sudah ada di sana terlebih dahulu, seperti ada Dayak, ada Banjar, dan ada Kutai. Kalau Kutai kan tahu yang di sebelah timur, nah suku Dayak itu yang paling banyak gitu ya. Seperti itu. Terus dari filosofinya mandai sendiri itu mencerminkan konsep kearifan lokal dalam pemanfaatan sumber daya alam yang tidak hanya berfokus pada bagian yang tadi ya dikonsumsi, tapi juga pada bagian yang sering terbuang. Ini melanjutkan apa? Dia sustainable, dia berlanjut kemudian ada hemat, di situ ada keselarasan dengan alam yang menjadi prinsip-prinsip hidup masyarakat Kalimantan. Nah, fermentasi dalam pembuatan mandai ini juga memiliki makna simbolis, teman-teman.
Jadi dalam tradisi banyak masyarakat agraris, fermentasi ini sering dikaitkan dengan transformasi dan kesabaran. Karena apa? Transformasi itu berarti misalkan kayak tempe itu ya, dia transformasi, perubahan dari biji, kemudian dia menjadi cake seperti itu ya, atau padatan yang kompak antar satu biji dengan biji yang lainnya. Nah kalau mandai ini sendiri juga fermentasi, yang awalnya dia firm atau keras gitu ya, terus dia akan berubah menjadi makanan yang lembek dan rasanya pun juga akan berbeda, dia akan sedikit ke arah asam. Nah selain transformasi dia juga ke filosofi kesabaran, bahwa masyarakat di Dayak itu di Kalimantan sabar dalam menunggu proses fermentasi ini. Kalau di tempe di Jawa, di orang-orang Jawa itu kan antara 1 hari sampai 2 hari. Nah, sama mandai itu hampir sama, yaitu setengah hari sampai 1 hari. Nah, ini mengajarkan bahwa suatu yang berproses dalam waktu yang lama itu akan menghasilkan manfaat yang baik. Nah, di sebelah kanan saya ini adalah proses pembuatan mandai. Nanti kita akan ulas di prosesnya ya. Jadi di situ ada fermentasinya, kemudian ada ini apa namanya? Fermentasian dari mandai. Jadi dia dimasukkan ke toples-toples. Tentu saja dulu tidak ada toples ya, dulu mereka pakai ya batok kelapa lah atau apa yang dia bisa tertutup dengan rapat. Nah, in a Banjar ethnic tradition in Kalimantan, jadi tadi kita ngomongin suku Dayak juga, suku Banjar. Dan di Banjar ini ternyata mandai itu juga masuk ke upacara-upacara adat seperti yang namanya atur dahar. Atur dahar is a tradition of eating for Thanksgiving events involving extended families, neighbor, and traditional leaders. Jadi banyak banget di situ ngumpul makan bersama gitu ya. Jadi di sini ada disajikan yang namanya si mandai tadi, fermentasinya. Kemudian selain itu si mandai ini juga digunakan loh diatur aruh mulut namanya. Ini seperti namanya ya, dia akan diselenggarakan pada bulan Maulud atau bulan kelahiran Nabi gitu ya. Or Batalam is a meal celebrating Islamic holidays or religious ceremony. Jadi di sana di suku Banjar itu banyak terdapat juga Islam ya, dipengaruhi oleh agama Islam. Oke, kita moving ke bahan dan komposisi mandai. Jadi pada bahan dan komposisi mandai yang utama yaitu adalah kulit cempedaknya. Jadi bukan cempedaknya tapi adalah kulit luar cempedaknya. Nah, kulit cempedak ini bagian dalam yang lunak itu dibagian sebagai bahan utama. Jadi yang dalamnya ya, di sini kan ada yang warnanya hijau, dan ada yang warnanya putih dan daminya. Nah, itu yang hijau ini akan dihilangkan, yang daminya ini akan digunakan. Nah, selain kulit cempedaknya, yang digunakan untuk fermentasi adalah garam. Garam ini digunakan untuk menseleksi mikroorganisme yang tidak tahan terhadap garam supaya dia mati, osmosis dan lain sebagainya. Kalian sudah belajar itu, sehingga yang akan tumbuh nanti di fermentasinya adalah hanya lactic acid bakterianya saja gitu. Kemudian untuk bumbu tambahannya seperti bawang merah, bawang putih, cabai dan rempah lainnya ini tergantung ya, optional. Tergantung nanti kalau sudah jadi mandainya maka dia akan dimasak. Bisa digoreng langsung, bisa juga ditumis dengan bumbu-bumbu, atau bisa digoreng tepung seperti itu. Nah, dari literatur yang saya dapatkan, ini ada 3 gambar ya. Yang pertama adalah a tree which bears abundant of fruits ya. Jadi cempedak itu dia mirip sekali dengan nangka, ya kan? Mirip sekali dengan nangka. Cuman dia nanti kalau pada saat dibuka itu nanti berbeda baunya, kemudian teksturnya itu nanti berbeda dengan nangka. Mungkin kalian juga sudah pernah makan cempedak ya. Ya, jadi dia is found traditional plantation owned by resident in the Kalimantan region. Jadi di sana di Kalimantan itu akan sangat banyak cempedak yang tumbuh di sana. Kemudian dari yang kedua ini, itu cempedak ini dijual di rural road ya, di sebelah-sebelah jalan gitu. Kalau di sini ya memang kayak jual nangka seperti itu. Nah, yang ketiga itu yang C ini residen atau orang-orang di sana itu menjual cempedak
itu tidak hanya buahnya saja, tapi juga skinnya. Jadi mereka akan jual dua-duanya. Itu sudah alamiah sama orang Kalimantan. Dia akan tidak hanya menjual isi cempedaknya, bahkan kulitnya itu konon lebih mahal dibandingkan cempedaknya, dibandingkan buahnya, gitu ya. Terus ini bahan bakunya. Terus untuk proses pengolahan mandai. Nah, untuk proses pengolahan mandai itu ada 5 tahap. Yang pertama yaitu pembersihan, kulit cempedak dicuci, dibersihkan, dipisahkan dari bagian kulit luar yang keras, ya kan? Terus kemudian dipotong-potong. Setelah dipotong-potong, kemudian direbus sampai dia lunak. Beberapa variasi atau kulit cempedak ini juga direbus sebentar untuk mengurangi getah dan rasa pahitnya. Nah, yang ketiga, setelah dia direbus, ditiriskan, terus kemudian ditaburi garam. Mana ya yang mungkin nanti kita akan lihat prosesnya lagi. Ditaburi garam, dilumuri, terus kemudian difermentasi 12 jam. Setelah 12 jam, maka dia akan banyak keluar air. Nah, itu kita akan tambahkan lagi dengan larutan garam lagi. Dengan larutan garam yang dia tuh suhunya suhu ruang. Larutan garam dia diaduk seperti itu, terus dituangkan ke toples-toplesnya. Nah, pengolahan akhir itu kemudian difermentasi ya, dari 3 sampai 7 hari, lebih lama daripada tempe ya. Saya tadi bilang cuma setengah hari. Nah, itu setengah hari itu yang untuk pemberian garamnya. Tapi untuk fermentasinya setelah ditambah air garam itu sekitar 3 sampai 7 hari untuk proses fermentasi alaminya. Nah, sedangkan pengolahan akhirnya mandai yang sudah 7 hari tadi itu bisa dikonsumsi dengan cara mengambil mandainya saja, kemudian tidak mengikutkan airnya tadi, bisa digoreng, ditumis, atau dicampur dengan ikan dan rempah-rempah. Baik, untuk yang di sebelah kanan saya, ini adalah mandai itu spontaneous fermentation process. Jadi ketika ada cempedak yang sudah matang, ranum, ripe cempedak fruit is split and skin is taken and then DB itu the outer part of the cempedak skin is peeled and cut into small pieces. Nah, kemudian setelah dipotong-potong baru nanti proses of mixing cempedak skin with water and salt. Kemudian di fermentation and storage process using the tightly closed jar. Itu ada di D. Seperti itu ya. Sudah kelihatan ya prosesnya seperti apa. Nah, ini ada juga teman-teman dari Kalimantan membuat TikTok atau membuat gimana caranya untuk mengolah cempedak. Ya, dalam video ini itu saya buatkan potongan videonya. Pertama dia kupas dulu kulit luarnya yang kasar itu, kemudian dia campur dengan garam, terus kemudian dipotong-potong ya, dicampur dengan garam, terus habis itu dia dia tutup dengan larutan air garam. Nah, kemudian dia tunggu 3 sampai 7 hari. Baik, nah bagaimana peluang dan pengembangan mandai ini sendiri teman-teman? Untuk peluang dan pengembangan mandai itu ada beberapa ya. Yang pertama adalah inovasi produknya atau kemasan siap sajinya. Dia bisa dikemas dengan bentuk macam-macam gitu ya. Dia yang bisa disantap siap santap gitu. Tidak perlu pengolahan tambahan. Nah, ini itu bisa jadi juga selain siap santap itu juga bisa menggunakan makanan beku atau untuk memperluas jangkauan pasar ya, atau frozen food mandai. Nah, mandai instan juga ada. Jadi misalkan fermentasi dalam bentuk bumbu kering atau pasta untuk mempermudah penggunaannya dalam masakan modern. Nah, produk turunannya sendiri yaitu pengembangan mandai sebagai bahan dasar untuk saus atau penyedap alami. Itu juga bisa. Jadi nanti mandainya ini sendiri kemudian diolah dulu, baru setelah diolah dia akan menghasilkan rasa tambahan ya, seperti mungkin asam dan lain sebagainya. Nah, derivatif cempedak itu mandai that is fermented in storage closed jar like this ya kan, dia kayak asinan gitu, tapi ya mungkin sangat mirip dengan asinan karena dia kan dicampur juga dengan larutan air garam. Nah, selain itu dia juga dibuat yang namanya gaguduh cempedak atau fried cempedak, made from the flesh of the cempedak fruits and it sits with fried with butter. Jadi kalau yang ini tuh gaguduh cempedak itu bukan mandai ya, dia bukan mandai tapi apa namanya, turunannya dari cempedak, sorry.
derivatif cempedak, jadi bukan derivatif mandainya. Oke. Nah, penelitian yang saya lihat di beberapa itu mandai itu ternyata banyak banget sudah dipakai. Yang pertama ada crispy mandai, ya kan? Dia ada di ini nih, yang crispy mandai yang di A. Kemudian yang kedua ada mandai sambal. Ya, ini sambal tapi dia ada mandainya, jadi ada asam-asamnya seperti itu. Yang C ada mandai serundeng, jadi dia dikecil-kecilkan ukurannya seperti abon seperti itu ya. Dia disuir-suir gitu, terus kemudian dia digoreng dan dicampur dengan bumbu-bumbu termasuk salah satunya gula. Terus setelah dia kering baru dihilangkan minyaknya, yang jadi dia serundeng. Nah, ini bisa jadi opsi untuk makan serundeng vegetarian ya. Oke, yang selanjutnya yang D adalah oseng mandai. Ini biasa banget ya. Jadi dia cuma dimasak aja pakai bumbu-bumbu dan tambahan-tambahan lainnya. Kemudian ada fried mandai, jadi goreng biasa untuk lalapan ya. Kemudian ada yang lainnya juga ada fried mandai atau mandai goreng gitu ya. Digunakan untuk lauk gitu ya, cocolan sambal dan lele. Nah, ini beberapa penelitian terdahulu, baik ada mandai kaleng ini ya, inovasi kemasan ya, canning of mandai traditional fermented food from Indonesia using thermal pasteurization. Jadi ada yang mengalengkan si mandai ini, kemudian dipasteurisasi sehingga dia lebih awet seperti itu. Kemudian ada aplikasi pemesanan, misalkan kalau dipasarkan dengan menggunakan e-commerce. Nah, bisa juga pakai Shopee atau bisa pakai, saya nggak boleh ngomong ya, pakai e-commerce lainnya lah, pokoknya yang ada di Indonesia ataupun di luar negeri itu bisa banget. Jadi kalau di sana di Kalimantan itu mandainya bisa seperti ini, dia ditoples-toples seperti ini, kan nanti pembelinya bisa datang dan memilih mana ukuran yang cocok untuk dia bawa pulang. Nah, selain itu juga ada branding superfood lokal ya kan, seperti tempe itu ada Rumah Tempe Indonesia. Nah, ini Rumah Mandai Indonesia. Nah, itu boleh. Terus kemudian ada kolaborasi dengan restoran-restoran modern, kemudian juga ada penjualan online dan ekspor. Untuk titik kritis kehalalannya kira-kira ada berapa? Ada pertama ya kan ada garamnya, kan dia menggunakan garam. Terus yang kedua adalah ya lama fermentasi, persentase alkoholnya. Lama fermentasi ini dan persentase alkoholnya itu tidak boleh lebih dari 0,5% sesuai dengan anjuran Majelis Ulama Indonesia. Jadi kalau sudah lebih maka mandainya sudah tidak bisa lagi dikonsumsi orang Islam ya kan. Dia mungkin bisa dilanjutkan untuk jadi cuka mandai. Wah, itu juga bisa jadi turunan atau derivatnya mandai. Ada lagi, ya ini yang sumber ya yang saya tadi ambil, different drying temperature modulate chemical and antioxidant properties of mandai cempedak. Dia ada penelitian tentang bagaimana antioksidan pada mandai. Kemudian yang lain ada exploring mandai gastronomy of Banjar ethnic in Kalimantan Indonesia. Itu yang tadi saya ambil beberapa. Oke, selesai. Saya rasa untuk mandai kita bisa akhiri di sini. Semoga kita bisa nyicipin langsung ya, atau kalian tertarik untuk membuat mandai sendiri. Wah, itu akan sangat menarik ya. Mungkin kita bisa ganti nih kulit cempedaknya jadi kulit nangka. Kayak apa ya nanti hasilnya. Tapi karena 3-7 hari akan makan waktu yang sangat lama. Baik, terima kasih semuanya. Nanti di kolom komentar saya pengen kalian sebutkan mungkin ya, mungkin inovasi dari mandai itu mau seperti apa kan. Oke, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di PowerPoint atau materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.